Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ocha Aulia Putri Novianti. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Yang pertama adalah jaringan definisi. Jaringan definisi adalah kumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Biasanya fungsinya spesifik dan bagian dari organ-organ tertentu. Lalu selanjutnya adalah jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan dikelompokkan menjadi dua, yaitu jaringan muda dan jaringan permanen dewasa. Jaringan muda antara lain contohnya adalah jaringan meristem, sedangkan jaringan permanen atau dewasa contohnya ada jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, jaringan pengangkut. Kita mulai dari jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya masih aktif membelah. Ciri-cirinya antara lain bersifat embrional, sel-selnya hidup, protoplasmanya banyak, dan vakuolanya kecil. Jaringan meristem pula dikelompokkan menjadi dua, yaitu berdasarkan letak dan asalnya. Jika berdasarkan letak, maka ada meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem aksilar. Sedangkan berdasarkan asal, ada meristem primer dan meristem sekunder. Yang pertama kita bahas berdasarkan letaknya. Berdasarkan letaknya, yang pertama adalah meristem apikal. Meristem apikal adalah meristem yang letaknya ada di ujung-ujung. Contohnya seperti di ujung batang dan ujung akar, seperti yang ada di gambar. Jadi di sini kita bisa mengetahui bahwa jika ada meristem yang letaknya di ujung-ujung, seperti di ujung batang atau di ujung akar, maka dinamakan meristem apikal. Yang selanjutnya adalah meristem interkalar. Meristem interkalar adalah meristem yang letaknya di antara ruas-ruas batang, seperti yang ada di gambar. Dan juga meristem interkalar ini dia tumbuh ke atas atau ke bawah, makanya disebut meristem interkalar. Jadi dia lebih bisa memanjang dalam proses pemanjangan. Yang selanjutnya adalah meristem lateral. Meristem ini adalah jaringan meristem yang terletak di batang dan akar yang berfungsi untuk pertumbuhan sekunder ke arah samping. Jadi bentuknya seperti yang ada di gambar ya. Jadi di sini fungsi dari meristem lateral ini adalah untuk ke arah pertumbuhan ke arah samping atau pelebaran. Yang selanjutnya adalah berdasarkan asal. Jika berdasarkan asalnya, maka dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah meristem primer. Meristem primer adalah meristem yang mengarah ke arah pemanjangan. Meristem primer contohnya adalah meristem interkalar dan meristem apikal seperti yang ada di gambar ya. Di sini kita bisa tahu jika ada meristem yang berdasarkan asalnya yang mengarah ke arah pemanjangan itu dinamakan meristem primer. Selanjutnya adalah meristem sekunder. Meristem sekunder adalah meristem yang mengarah ke arah pelebaran. Artinya adalah prosesnya itu proses pertumbuhan sekunder itu adalah pelebaran. Yang spesifik adalah kambium. Kambium dibagi menjadi vaskular dan relogen. Relogen adalah kambium gabus. Kambium yang ada di xilem dan floem di muka luar itu adalah kambium intravaskuler. Jika kambium yang letaknya di antara satu berkas dengan berkas lain namanya intervaskuler. Kambium intravaskuler
menghasilkan jika keluar maka menghasilkan floem sekunder, jika ke dalam maka xilem sekunder, dan menghasilkan lingkaran tahun. Lingkaran tahun ini jadi karena menghasilkan lingkaran tahun ini maka berbeda-beda, ada yang gelap, ada yang terang. Nah, perbedaan warna ini menunjukkan kandungan air dalam tanah dan musim. Jika musim hujan, maka warnanya akan terang, sedangkan kemarau warnanya akan gelap. Kambium gabus menghasilkan jika keluar menghasilkan xilem, masuk menjadi menghasilkan floem. Velum atau luar, contohnya adalah kulit kayu, jika veloderm atau dalam. Sekarang kita masuk dalam jaringan permanen. Jaringan permanen yang pertama adalah jaringan epidermis. Nah, teman-teman, jaringan epidermis adalah jaringan yang terletak di permukaan luar, serta memiliki ciri-ciri antara lain selnya rapat, tidak ada kloroplas, dan ditutupi oleh kutikula atau lapisan lilin. Modifikasi atau perubahan bentuk atau diferensi epidermis. Biasanya segi 5, 6, tapi intinya rapat. Yang pertama, duri berasal dari epidermis, khusus untuk proteksi, stomata atau pada daun untuk pertukaran gas. Rambut akar untuk memperluas bidang penyerapan, trikoma atau rambut halus untuk proteksi, mengurangi penguapan. Lentisel atau lubang di batang untuk sekresi, ekskresi, mengeluarkan getah. Hitadota lubang daun khusus untuk mengeluarkan embun atau gutasi. Filamen untuk menyimpan air. Contoh di anggrek tidak bisa mengambil air di tanah, maka mengambil di udara. Yang selanjutnya adalah jaringan parenkim. Jaringan parenkim memiliki ciri-ciri antara lain jaringan dasar karena ditemukan di semua organ tumbuhan. Sifatnya meristematik karena ada di ujung dan bisa membelah. Selnya hidup banyak, protoplasmanya banyak, vakuola kecil, dan dindingnya tipis. Modifikasi atau diferensi parenkim. Yang pertama adalah kolenkim atau klorofil dan parenkim. Parenkim yang berklorofil atau memiliki hijau daun, seperti yang ada di gambar ya. Yang paling banyak kloroplas adalah palisade dan fungsi khusus untuk fotosintesis. Jaringan spons itu juga untuk fotosintesis, tapi untuk menyimpan gas. Contoh mesofil daun. Yang kedua adalah aerenkim. Parenkim yang khusus untuk menyimpan udara, contoh batang teratai, ejeng godok, bagian yang menggembung untuk menyimpan aerenkim. Yang ketiga adalah parenkim penimbun. Akan menyimpan cadangan makanan, contoh singkong, kentang, di dalam padat. Yang selanjutnya adalah parenkim pengangkut. Nah, parenkim pengangkut itu ada berapa macam. Yang pertama adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut itu ada xilem dan floem. Jika xilem bergerak satu arah, jika floem bergerak dua arah. Jika xilem ada air dan mineral, jika floem ada air dan makanan. Jika xilem, sel tidak memiliki dinding pembatas, sedangkan floem sel memiliki dinding pembatas yang berpori. Jika xilem, dinding tebal kaku mengandung lignin. Yang selanjutnya adalah jaringan penyongkong. Di jaringan penyongkong ada kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim adalah sel yang mengalami penebalan selulosa. Jaringan yang berperan sebagai organ tubuh yang aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Sedangkan sklerenkim adalah jaringan penyokong yang ditemui pada organ tumbuhan, tidak lagi mengalami penumbuhan dan perkembangan atau yang dewasa. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang organ-organ tumbuhan. Organ-organ tumbuhan itu dibedakan menjadi seperti akar, batang, daun, bunga. Yang kedua dibedakan menjadi tanaman dikotil dan tanaman monokotil. Jadi kawan-kawan, di sini kita akan melihat perbedaan organ tumbuhan pada daun yang dikotil dan monokotil.
Jadi seperti yang ada di gambar ya, sudah sangat jelas di situ. Ada beberapa perbedaan pada daun yang dikotil dan monokotil. Beberapa perbedaan antara dikotil dan monokotil yang ada di daun adalah pada daun yang dikotil itu terdapat spons. Jika pada monokotil tidak ada spons. Perbedaan selanjutnya adalah pada dikotil, mesofilnya itu terdiferensi, yaitu palisade dan spons. Sedangkan pada monokotil, mesofilnya tidak terdiferensi. Kawan-kawan, selanjutnya kita akan membahas perbedaan antara dikotil dan monokotil yang ada di batang ya. Jadi perbedaannya antara lain pada dikotil itu tipenya teratur. Dan pada monokotil tipenya tersebar. Pada dikotil kolateral terbuka, sedangkan pada monokotil kolateralnya tertutup. Pada dikotil di antara xilem dan floem ada kambium jadi terbuka. Jika pada monokotil tidak ada kambium. Yang selanjutnya kita akan membahas perbedaan dikotil dan monokotil yang ada di akar. Adapun persamaan dan perbedaannya ya. Persamaannya bahan dari gabus dan termasuk jaringan gabus dan mengandung pita kaspari di dalamnya. Itu untuk mengatur air masuk. Jadi fungsinya untuk mengatur pemasukan air. Lalu ada perisikkel atau perikambium untuk membuat cabang-cabang akar. Perbedaannya dikotil tipenya radial sedangkan monokotil tipenya berselang-seling. Yang selanjutnya kita akan melihat organ-organ pada bunga. Pada bunga ada filamen atau kepala sari. Lalu selanjutnya ada benang sari, ada tangkai sari, ada putih, ada tiga yang ada di atas itu namanya antipoda. Lalu ada ovum, ada inti kandung lembaga sekunder, ada ovarium. Di dalamnya ada ruang berisi inti-inti polar namanya ovulum. Lalu ada klopa atau kaliks, mahkota, dan lain-lain. Yang selanjutnya kita akan membahas sifat totipotensi dan kultur jaringan. Yang pertama adalah totipotensi. Totipotensi adalah kemampuan setiap sel tumbuhan untuk tumbuh menjadi individu baru yang sempurna. Jadi contohnya seperti yang ada di gambar ya. Kita dapat memahami dari gambar tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang kultur jaringan. Kultur jaringan adalah teknik perbanyakan tanaman dengan cara mengisolasi bagian tanaman, kemudian menumbuhkannya pada media buatan yang kaya nutrisi dan zat pengatur tubuh secara aseptik dalam wadah tertutup yang tembus cahaya pada suhu tertentu, sehingga bagian tanaman dapat memperbanyak diri dan bergenerasi menjadi tanaman yang lengkap. Lalu jika berdasarkan jenis-jenis kultur jaringan, berdasarkan jenis eksplan atau sel atau jaringan asal, jenis kultur jaringan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah meristem kultur, yaitu teknik kultur jaringan menggunakan eksplan dari jaringan muda atau meristem. Yang kedua adalah pollen atau other culture, yaitu teknik kultur jaringan menggunakan eksplan dari serbuk sari atau benang sari. Yang ketiga adalah protoplas kultur, yaitu teknik kultur jaringan dengan menggunakan eksplan dari protoplasma atau sel hidup yang telah dihilangkan dinding selnya. Yang keempat adalah kloroplas kultur, yaitu teknik kultur jaringan menggunakan eksplan kloroplas untuk tujuan memperbaiki sifat tanaman dengan membuat variasi baru. Yang kelima, somatic cross atau silangan protoplasma, yaitu penyilangan dua macam protoplasma menjadi satu, kemudian dibudidayakan hingga menjadi tanaman yang mempunyai sifat baru. Yang selanjutnya adalah teknik kultur jaringan atau mikropropagasi. Yang pertama adalah sterilisasi atau harus dilakukan di tempat yang steril.
yaitu di laminar airflow cabinet menggunakan alat-alat juga steril. 2. Pembuatan media. Komposisi media yang digunakan tergantung pada jenis tanaman yang akan dikultur. Yang ketiga adalah inisiasi, adalah pengambilan ekspolan dari bagian tanaman yang akan dikultur. Yang keempat adalah multiplikasi, adalah kegiatan berbanyak calon tanaman dengan menanam eksplan pada media. Yang kelima adalah pengakaran, yaitu fase saat eksplan akan menunjukkan adanya pertumbuhan akar, yang menandai bahwa proses kultur jaringan dilakukan mulai berjalan dengan baik. Yang keenam adalah aklimatisasi, adalah kegiatan memindahkan eksplan keluar dari ruangan aseptik ke bendeng. Yang selanjutnya adalah keunggulan pembibitan dengan teknik kultur jaringan. Ada beberapa keunggulan dari kultur jaringan, yaitu dapat diperoleh bibit yang bersifat identik dengan induknya. 2. Tidak membutuhkan tempat yang luas. 3. Kualitas dan kesehatan bibit lebih terjamin. 4. Bibit yang dihasilkan seragam. 5. Bibit akan lebih cepat pertumbuhannya. Dan lain-lain. Sekian penjelasan saya tentang jaringan tumbuhan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.